Gimana Ibu? Ya, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini adalah penundaan dari pemanggilan yang dipanggil oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kepada Dede ya tanggal 7 Maret 2025. Kemudian dari Dede untuk menunda tanggal 12 Maret 2025 gitu. Alasan dari penundaan tersebut mungkin apa? Kalau untuk alasannya tidak ada, jadi memang untuk butuh waktu. Ya, jadi untuk butuh waktu dari tanggal 7 Maret 2025 menjadi 12 Maret 2025. Itu. Hari ini berarti penundaan lagi atau seperti apa? Hari ini masih ditunggu, ya mudah-mudahan saja datang. Namun demikian dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menunggu. Hari ini jika memang datang kita bisa meminta keterangan dari Dede. Jadwal pemanggilan sendiri mungkin pukul berapa Bu sebenarnya? Dari jadwal pemanggilan diduga Dr. Reza Gladys tidak hadir saat dipanggil oleh Polres Metro Jakarta Selatan atas laporan Nikita Mirzani. Apakah benar seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa Dr. Reza Gladys jatuh sakit usai Nikita Mirzani lapor balik atas apa yang ia lakukan? Sementara itu juga beredar kabar bahwa Nikita Mirzani telah bebas setelah adik kandung Nikita menjadi penjamin dari penahanan. Benarkah demikian dan bagaimana kejanggalan di kasus ini? Sisi terlapor dalam hal ini sudah tersangka saudara NM dan juga saudara I atau M ya begitu ya, itu sudah tersangka dengan dugaan sangkaan pasal 368 369 pemerasan gitu, dan juga pasal TPPU tindak pidana undang-undang TPPU tindak pencegahan pencucian uang. Ini menurut saya cukup dahsyat ya, karena memang dilampirkan TPPU-nya. Kalau dilihat dari keterangan Humas Polda, ini kan predikat crime, jadi digabung antara pidana umum dengan pidana khususnya ya, jadi ini tidak dipisah Mas. Kalau kita dengar ya, tentunya kan ini bicarakan nanti kepada resume perkara, resume kasus antara penyidik yang dilimpahkan nanti ke jaksa, baru kita bisa lihat nih ya, kan begitu. Tapi kan kalau dari keterangan Humas Polda ini sepertinya digabung, karena kalau digabung ini berbeda Mas. Kalau nanti pidana umumnya, kalau yang terpisah, pidana umumnya tidak terbukti, maka TPPU-nya pun gugur. Tapi kan ini digabung nih, informasi yang kita dengar dari media. Maka dengan pemerasannya ini kan unsur pemerasannya apa sih? Ya, membuka rahasia, ya, melakukan pengancaman secara fisik ataupun non fisik kepada seseorang yang akhirnya menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum. Ini tinggal kita bedah aja Mas. Ya, tentunya kan penyidik sudah punya analisis dari gelar perkara, bukti-bukti yang ada. Tentunya mereka menggelar. Saya punya keyakinan mereka pun melakukan pembuktian melengkapi unsur-unsur ini dengan memanggil saksi ahli pidana, memanggil saksi ahli bahasa dan sebagainya gitu, untuk memastikan apakah ini dugaan pasal ini bisa membuktikan sangkaannya cukup gitu, yang akhirnya dinaikkan menjadi tersangka. Ya, ini kan ada dua sisi menurut saya, satu sisi sebagai pelapor, satu sisi sebagai terlapor, seperti itu Mas. Oke Mas, kalau ini memang pemerasan, berarti pemerasan itu ada transaksi. Kalau ada transaksi kan berarti ada kesepakatan gitu. Nah, ini yang kita ingin tahu tuh kesepakatan dulu berarti ada. Berarti ada penawaran biasanya gitu Mas. Nah, kalau ada penawaran ada sesuatu nih. Oke Mas, benar gak Mas? Iya, makanya kan kalau saya sih melihatnya dari bukti percakapan Mas. Saya perhatikan itu dengan rekaman mereka antara pelapor dengan tersangka sekarang. Ya, itu kan sudah terindikasi ya bahwasannya masa yang mengancam itu menunggu. Seharusnya kan yang mengancam ini punya kuasa lebih, ya, punya kuasa lebih, ya, yang akhirnya dia bisa mengambil keuntungan misalkan atau memaksakan keuntungan sesuatu hal yang milik orang tadi untuk dimiliki oleh dirinya. Ini kan saya lihat yang proaktif kan pihak pelapor, ya.
Yang proaktif kan pelapor. Karena apa? Ini kan juga kita harus dudukkan dengan clear nih. Kenapa? Ada produk dia yang dianggap dan diduga overclaim. Ada produknya dia yang diduga dan disangka itu tidak sesuai dengan prosedur hukum. Kan begitu? Ya, kemudian saudara tersangka ini, ya, NM ini kan viral ketika dia mempublish di media sosial tuh dahsyat banget gitu. Yang akhirnya mungkin statementnya dia tuh banyak sekali menjadi pegangan masyarakat gitu loh, netizen, ya. Dan ini mempengaruhi ternyata bagi dirinya. NM mungkin pihak tersangka saat ini tuh tidak pernah menghususkan kepada satu pihak, dua pihak, ya, tetapi mungkin efek domino yang dia sampaikan dalam media sosial ini begitu dahsyat, ya. Yang akhirnya apa? RG ini korban ini atau pelapor ini menginisiasi gitu loh untuk minta bertemu. Kok ini pelaku dengan korban, malah korban yang seolah-olah yang malah menyodorkan gitu loh, ya, seolah-olah, ya, ini kan seolah-olah menyodorkan begitu loh untuk bertemu, tidak ada paksaan di sana. Sekarang wajar saja Mas ingin ketemu sama orang, ya, yang memang punya pengaruh, ternyata itu dia meminta sejumlah prestasi tanda kutip. Bagi saya secara pribadi sah-sah saja. Mas mau ketemu saya dengan poin adalah nilai ekonomis. Tentunya Mas meminta saya ketemu itu meminta karena punya keahliannya, ya, yang dibutuhkan oleh Mas misalkan. Kan Mas juga saya pasti menawarkan dong. Butuh apa? Ya, kemudian berapa dong nilainya untuk bayar saya? Anggaplah gitu. Konsultasi saja kepada lawyer, kepada dokter itu kan bayar Mas. Anggaplah seperti itu gitu loh. Dan saya tidak ada memaksakan. Kalau dalam rekaman tadi kan tidak ada memaksakan. Lu kalau nggak ngasih, ya, gua sebarin lu, gua laporin lu, gua intimidasi lu, gua hujat lu, gua caci maki lu. Ini kan tidak ada kalimat itu. Ya, kalau kita dengar atau kita lihat baca di rekaman dan chat dari pihak para pihak ini gitu loh, ini kan tidak ada Mas. Ya, hanya apa, kalau saya lihat unsur pemerasan 368, 369, sorry ya, itu lebih kepada membuka rahasia, ya, seolah-olah nih buka rahasia. Kalau lu buka rahasia, rahasianya lu nih, lalu lu supaya nggak kebuka, lu bayar ke gua, kan begitu. Seolah-olahnya seperti itu. Tapi sorry Mas, ini tidak jadi rahasia umum lagi. Karena produknya pelapor tadi diduga oleh masyarakat umum pun, ya, bahkan dari keterangan doktif misalkan yang memang ahli berkompetensi di bidangnya, atau mungkin ada sebagian orang yang melakukan pengaduan ke BP POM gitu loh. Ini sudah overclaim. Ini kan bukan rahasia umum. Ini bukan rahasia gitu loh. Ya kan? Kalau pemerasan itu rahasia, is okay, murni pemerasan seperti itu tuh, ya. Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan sampai gue tidak terbukti bersalah. Kalau memang niatnya itu untuk membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk kepentingan umum, mungkin siapapun, kami pun juga boleh, kami pun juga bisa, selama itu memang benar, bukan settingan, bukan titipan, bukan saingan. Setelah ditetapkannya Nikita Mirzani menjadi TSK dan kemudian dilakukan penahanan usai olah TKP oleh Polda Metro Jaya, pihak geng Dr. Reza Gladys merasa senang atas penetapan dan penahanan Nikita Mirzani. Tentu hal itu cukup menarik, sedangkan di sisi lain kita tahu bahwa DPR telah mengundang para owner skincare untuk disandingkan pendapatnya dengan dokter detektif. Namun ternyata mayoritas mereka tidak menghadiri undangan yang telah dilayangkan oleh DPR tersebut. Dan yang cukup menarik pula, benarkah Dr. Reza Gladys setelah dilaporkan oleh Nikita Mirzani, namun usai dipanggil oleh
Polres Metro Jakarta Selatan dia tidak bisa hadir, minta penundaan atas laporan Nikita Mirzani. Benarkah Dr. Reza Gladys tersebut jadi panik? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.